Yang melatar belakangi dibuatnya startup Mom Child ini yaitu karena terjadinya peningkatan angka kehamilan di masa pandemi. Salah satu yang menjadi penyebab yaitu masyarakat sulit mendapatkan akses terhadap alat kontrasepsi dikarenakan banyaknya klinik kesehatan dan kandungan yang tutup. Dan untuk ibu hamil yang ingin memeriksa kandungan di rumah sakit, pastinya merasa khawatir karena adanya virus corona saat ini. Oleh karena itu, kami memberikan solusi serta upaya penanganan untuk memudahkan para ibu hamil dalam melakukan konsultasi kehamilan secara virtual dengan menghindari kontak langsung dengan pihak klinik maupun rumah sakit. Tujuan dibuatnya startup ini yaitu untuk membuat aplikasi konsultasi kehamilan secara virtual guna menghindari kontak langsung di masa pandemi saat ini. Adapun manfaatnya, yang pertama memudahkan para ibu untuk melakukan konsultasi di masa pandemi saat ini. Yang kedua, memudahkan para ibu untuk melakukan cek rutin mengenai kandungannya. Selanjutnya, profil badan usaha dari startup ini yaitu aplikasi konsultasi kehamilan untuk para ibu yang dapat digunakan tidak hanya untuk ibu hamil, namun dapat digunakan juga oleh ibu yang memiliki bayi di bawah umur 1 tahun. Startup kami menggunakan analisis SWOT untuk mengevaluasi strength atau kekuatan, weakness atau kekurangan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman dari startup yang kami buat. Untuk strength atau kekuatan dari startup kami, yang pertama, mengefisienkan waktu antrian, yang kedua dapat melakukan konsultasi kapan dan di mana saja tanpa dibatasi oleh waktu. Yang ketiga, diberikan jadwal konsultasi rutin. Yang keempat, pembayaran hanya dilakukan untuk konsultasi dengan dokter setelah masa coba gratis selama sebulan berakhir. Selanjutnya, weakness atau kekurangan. Kekurangan dari startup kami yaitu tidak seluruh fitur dapat diakses secara offline. Misalnya, fitur konsultasi dengan dokter yang hanya bisa dilakukan secara online. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama, yaitu masih banyak para ibu yang merasa khawatir untuk mengunjungi rumah sakit atau klinik kandungan, sehingga salah satu solusi yang kami tawarkan yaitu aplikasi ini. Yang kedua, aplikasi ini dapat digunakan untuk para ibu hamil maupun yang telah memiliki anak dengan batas usia maksimal 1 tahun. Dan yang terakhir, yaitu threat atau ancaman. Yang menjadi ancaman bagi startup kami yaitu yang pertama, jaringan klien yang tidak stabil saat melakukan konsultasi. Yang kedua, adanya aplikasi serupa yang lebih cepat berinovasi. Fitur aplikasi yang disediakan dari startup kami, yang pertama, disediakan fitur untuk memantau para ibu yang hamil beserta bayinya. Yang kedua, disediakan fitur konsultasi langsung dengan dokter. Ketiga, disediakan fitur back kick counter. Yang keempat, disediakan layanan informasi berupa makanan yang bernutrisi yang baik dimakan oleh ibu hamil. Yang kelima, disediakan informasi terkait kehamilan, anak, dan orang tua. Dan yang keenam, disediakan fitur untuk membagikan foto baby bump. Baik, itulah tadi beberapa fitur aplikasi yang akan kami rancang. Adapun mockup dari tampilan aplikasi yang kami akan buat, seperti yang kita lihat itu di sebelah kiri adanya fitur aktivitas. Aktivitas di sini kita bisa memantau aktivitas yang bisa kita berikan kepada pemakai user aplikasi tersebut. Misalnya olahraga seperti itu. Kemudian di fitur pemantau bisa kita pantau dari mockup yang kedua, yaitu mulai dari bulan, minggu, ataupun hari dengan ukuran dan berat badan janin. Serta juga kita bisa prediksikan jenis kelamin dan memberikan referensi nama bayi, baik itu nama bayi bagian depan ataupun bagian belakang. Kemudian bisa kita berikan juga fitur kesehatan dan nutrisi. Kesehatan di sini lebih terfokus pada beberapa aktivitas yang mendukung ibu hamil dalam melakukan kesehariannya yang bersifat sehat. Kemudian kita berikan dan kita tambahkan juga itu nutrisi, di mana nutrisi tersebut kita berikan kepada ibu hamil sesuai dengan bulan kelahirannya.
Bisa kita lihat di mockup sebelah kanan, yaitu kesehatan dan nutrisi. Adapun promosi dan pemasaran, ada 3 bagian. Yang pertama itu target pasar, di mana target pasar kita dari aplikasi tersebut yaitu konsultasi kehamilan ini targetnya ibu hamil hingga ibu yang memiliki bayi, dan juga kita akan relasikan dengan para konsultan seperti dokter dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu rencana pemasaran. Pada aplikasi ini kita akan mendatangi dan menawarkan ke rumah sakit maupun klinik kandungan, dan pada saat itu klinik kandungan ataupun rumah sakit akan memberikan aplikasi tersebut kepada klien-klien rumah sakit atau klinik tersebut. Kemudian profit atau keuntungan yang kita dapat peroleh dari aplikasi tersebut yaitu biaya untuk konsultasi lanjutan setelah masa gratis selama 1 bulan habis. Jadi kita akan memberikan sebuah masa gratis selama 1 bulan, dan setelah itu akan dilakukan proses konsultasi lanjutan dengan menerapkan proses pembayaran. Selanjutnya pada rencana penjadwalan proyek, kita rancang sebanyak 6 kegiatan. Yang pertama itu perencanaan proyek dilakukan di bulan pertama di minggu 1 dan 2. Kemudian di pembuatan desain kita lakukan di bulan pertama di minggu 3 dan 4. Kemudian pemrograman akan dilakukan di bulan pertama dan bulan kedua, yaitu di minggu 4 di bulan pertama dan minggu pertama sampai minggu ketiga di bulan kedua. Kemudian dilanjutkan dengan eksekusi proyek yang dilaksanakan di bulan kedua di minggu kedua sampai di bulan ketiga di minggu kedua. Selanjutnya evaluasi proyek. Guna evaluasi proyek ini digunakan agar kita memahami fitur-fitur proyek tersebut apakah sudah berjalan dengan lancar, dengan baik seperti yang kita harapkan pada tujuan dan manfaatnya, yang akan dilaksanakan pada bulan ketiga di minggu kedua dan minggu ketiga. Selanjutnya peluncuran proyek yang akan dilaksanakan di bulan ketiga minggu keempat. Kemudian perencanaan biaya, ada 2 yang kami rancang, yaitu yang pertama investasi dan yang kedua modal kerja. Dalam investasi kita membutuhkan 5 poin. Yang pertama itu personal komputer atau PC, yang kedua itu akses point, dan yang ketiga itu keyboard, yang keempat mouse, dan yang kelima monitor. Adapun total biaya investasi sebesar Rp6.500.000. Kemudian di poin kedua yaitu modal kerja, yaitu yang poin pertama gaji programmer seharga Rp30 juta. Jadi total biaya proyek yang akan kami keluarkan biaya yaitu sebesar Rp36.500.000. Adapun kesimpulan dari startup yang akan kami buat ini yaitu yang bernama Momcil, yang merupakan solusi untuk para ibu hamil di masa pandemi saat ini, yang berupa aplikasi konsultasi kehamilan untuk para ibu serta untuk ibu yang memiliki anak di bawah usia 1 tahun. Untuk ibu yang sedang mengandung, salah satu yang ditawarkan oleh aplikasi ini yaitu jasa konsultasi kehamilan dengan dokter yang disediakan secara gratis untuk 1 bulan pertama penggunaan aplikasi, namun di bulan selanjutnya akan dikenakan biaya untuk proses konsultasi dengan dokter. Dan aplikasi ini secara keseluruhan dapat diakses secara bebas atau gratis di luar dari konsultasi dengan dokter. Adapun fitur tambahan yang paling kami tawarkan juga yaitu fitur pengambilan karcis rumah sakit ataupun klinik secara online agar tidak adanya proses penumpukan pada saat atau pengantrian pada saat kita mengunjungi rumah sakit atau klinik tersebut. Itulah sedikit presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.